larangan. Orang hamil mana yang pengen posisinya kayak begini? Saya juga bukan perempuan sinting. Saya juga bukan perempuan gila. Kalau nggak ada sebabnya saya kayak gini. Itu aja deh. Jadi cukup rumah tangga ini jangan bawa-bawa orang tua. Kesian orang tua kita udah pada tua, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Kita yang ngejalanin, kita yang ngadepin, kita yang bertanggung jawabkan sama Allah semuanya. Satu persatu wanita mantan teman dekat Angie memberi kesaksian. Lalu benarkah Angie Putra seorang mantan pejabat tinggi di kepolisian? Waktu sama saya kan Pak BHD masih menjabat. Tapi saya tidak pernah diperkenalkan oleh bapaknya karena kan tahu sendiri ya posisinya Angie itu kan anaknya dari Pak. Bukti-bukti Jonas Rifano dan Asmirandah telah menikah akhirnya diungkap ke media. Kita punya bukti dia, surat pernyataan dia, kemudian surat persetujuan mempelai, juga ada di sini surat pernikahannya. Putra Ahmad Dhani Akij akan segera disidang. Apa tanggapan Ahmad Dhani bila kelak putranya harus meringkuk di penjara? Masuk penjara nggak apa-apa sebenarnya. Soekarno juga pernah masuk penjara. Aku sebagai korbannya Angie, aku shock aja ya. Istri mana yang tidak kaget dengar berita seperti itu? Keputusan Angie menggelar jumpa pers dan menunjuk seorang pengacara untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya bersama Ayu Ting Ting tampaknya berubah menjadi blunder. Angie seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Betapa tidak, keputusan Angie dan keluarganya untuk menolak mengadakan resepsi yang sudah disepakati diduga terkait status Angie yang merupakan putra seorang mantan petinggi di kepolisian Republik ini. Pada undangan resepsi yang sudah dicetak, Angie disebut sebagai putra Bapak Bambang Hendarso Danuri dan Ibu Felicia. Mungkinkah Bambang Hendarso Danuri yang dimaksud adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri? Entahlah. Yang pasti, Anggita Sari membenarkan ayah Angie pernah menjabat sebagai petinggi di kepolisian. Hanya saja, ibunda Angie bukanlah istri pertama sang jenderal. Sementara itu, Hotman Paris, kuasa hukum Angie, juga tidak membantah fakta tersebut. Waktu sama saya kan Pak BHD masih menjabat. Tapi saya tidak pernah diperkenalkan oleh bapaknya karena kan tahu sendiri ya posisinya Angie itu kan anaknya dari Pak. Jadi saya dekatnya sama mamahnya. Angie dari keluarga baik-baik, dari hasil perkawinan yang sah. Udah itu aja. Dan bapaknya sudah pensiun, jadi nggak ada alasan lagi kalian mempersoalkan. Selain soal identitas sang ayah, pernyataan-pernyataan Angie dalam konferensi pers tempo hari membuat beberapa wanita ikut angkat bicara. Inilah beberapa fakta kedekatan Angie dengan beberapa wanita. Angie disebut-sebut tetap memadu kasih dengan wanita lain sekalipun ia sudah pacaran dengan Ayu Ting Ting. Aku sebagai korbannya Angie, aku shock aja ya, kaget aja kirain aku pas dia menikah, Angie itu bisa berubah gitu kan, mengerubah. Kirain aku pas nikah sama Ayu Ting Ting dia bakalan serius hidup sama Ayu Ting Ting dan nggak ninggalin cewek gitu aja gitu. Iya, aku pernah di Depok juga sebelum dia stay bareng sama si Angie, sama si Ayu. Aku pernah sama dia juga berhubungan. Aku ada foto dan waktu itu sempat aku share juga di Facebook. Aku sempat jadiin profile. Waktu di dalam mobil juga ada waktu itu sempat aku sering foto-foto sama dia. Pak Angie orangnya sangat care dia. Sosok yang care dan perhatian, suka ngasih advice ya. Lalu benarkah Angie pernah menghamili salah satu mantan kekasihnya tersebut? Waktu itu kebetulan kan Angie kan sering banget nginep di apartemen saya di kawasan Jakarta Barat. Pas dalam kondisi Angie lagi tidak di apartemen saya kirimin foto tespek ke Angie. Di situ respon dia masih baik sekali, masih nelfon saya, masih nenangin saya. Di situ saya tenang dong ya. Akhirnya nomor teleponnya masih bisa dihubungi, cuma nggak diangkat. BBM cuma di-read aja. Akhirnya selama seminggu itu hilang semuanya.
Lagi pula sekalipun benar, so what? Orang sama orang katanya ya di WhatsApp sama bandar narkoba aja mau, apalagi sama orang anak muda. Lalu apa tanggapan Ayu Ting Ting setelah kedok pria yang ia cintai ini terbongkar? Istri mana yang tidak kaget dengar berita seperti itu. Tetapi ya mau diapakan, ya namanya orang kan pasti punya masa lalu ya. Saya juga nggak bisa berkomentar apa-apa karena ini di luar dari urusan pribadi saya. Gitu ya, mudah-mudahan saya mau berharapnya biar kedepannya baik-baik semuanya gitu. Tak ada yang pernah menyangka kisah kasih Ayu Ting Ting dan Angie yang dulu begitu manisnya tersaji di depan kamera berakhir tragis seperti ini. Namun masih mungkinkah pernikahan ini bisa diselamatkan? Ataukah Ayu kukuh akan menggugat cerai Angie? Saya sudah dijatuhkan talak lebih dari 1 kali, ya, 2 kali. Jadi buat saya sudah cukup. Saya terima semuanya. Mungkin memang ini sudah suratan dan jalan takdir saya seperti ini. Orang yang sudah diputus cerai oleh Mahkamah Agung pun dalam tingkat kasasi, kalau orang yang cerai tersebut mau kawin lagi boleh-boleh aja. Siapa bilang dilanggar? Saya yakin nggak ada larangan. Orang hamil mana yang pengen posisinya kayak begini? Saya juga bukan perempuan sinting. Saya juga bukan perempuan gila kalau nggak ada sebabnya saya kayak gini. Itu aja deh ya. Jadi cukup rumah tangga ini jangan bawa-bawa orang tua. Kesian orang tua kita udah pada tua, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Kita yang ngejalanin, kita yang ngadepin, kita yang bertanggung jawabkan sama Allah semuanya. Jumpa pers yang dilakukan Angie bersama kuasa hukumnya justru menjadi blunder yang kian membongkar kedok Angie. Dan seperti Angie, Jonas Rivanno juga dianggap melakukan blunder kala menggelar temu wartawan dan membantah telah menjadi mualaf serta telah menikah dengan Asmiranda. Padahal faktanya, surat pernyataan bahwa Jonas telah mualaf akhirnya muncul di media. Lalu bagaimana nasib pernikahan Jonas dan Anda ke depannya? Pemirsa, bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Aku tidak pernah menjadi mualaf, aku tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari pihak keluarga Asmiranda kita punya bukti juga, dia merasa ditipu oleh Jonas. Maksud hati ingin bahagia, namun siapa sangka justru petaka yang tiba. Ya, demikianlah nasib Jonas Rivanno dan Asmiranda. 2 selebriti muda yang sedang dimabuk asmara ini justru dianggap membuat kesalahan fatal. Keduanya menyangkal telah menikah. Jonas pun secara lantang membantah keterangan Ketua Majelis Ulama BJ Depok yang menyebutnya telah menjadi mualaf. Berikut ini fakta-fakta di balik pernikahan Jonas dan Asmiranda. Yang pertama, MUI BJ Depok membeberkan surat pernyataan Jonas untuk menjadi mualaf dan surat pernikahan Jonas dan Asmiranda. Kita punya bukti dia, surat pernyataan dia, kemudian surat persetujuan mempelai, juga ada di sini surat pernikahannya. Dan ini semua mengaku atas nama agama Islam. Ada surat pernyataan masuk Islam yang ditandatangani oleh Jonas Rivanno bermaterai pada tanggal 21 Agustus. Ini dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Banyak kita tanyakan termasuk sudah hitan atau belum. Dia mengatakan sudah hitan. Apakah ada unsur paksaan? Tidak, ini kemauan sendiri. Bagaimana hubungannya dengan keluarga nanti? Dia bilang itu tanggung jawab saya. Ini tertulis dan ditandatangani surat itu.
pada tanggal 21 Agustus hari Rebo tahun 2013 kemarin. Lalu apa alasan Jonas dan Asmirandah menyembunyikan